Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Andrea Pratama dengan NIM 120 130 095 dari Prodi Teknik Elektro dari kelas Sinyal dan Sistem ERA. Di sini saya akan melanjutkan tugas pembuatan kamus dari pelajaran Sinyal dan Sistem. Pada minggu keempat, di sini saya mengambil 5 buah kata, yakni pergeseran waktu, fungsi periodik, sinyal energi, differencing, dan grafik. Nah, untuk pergeseran waktu itu sendiri merupakan masuk juga dalam sifat-sifat transformasi Fourier, di mana efek pergeseran di domain waktu hanyalah menambahkan waktu bilangan linier atau min omega T0. Pada spektrum fase aslinya, theta theta dikali omega, sehingga dapat ditulis dengan persamaan X dikali T min T0 sama dengan X kali omega E J W omega T. Pergeseran waktu ini dapat membentuk grafik ganjil atau genap. Nah, selanjutnya yaitu fungsi periodik. Fungsi periodik merupakan fungsi yang mengulang nilai-nilai secara berkala atau periode. Hal ini seperti detak jantung yang dilihat dengan alat. Ia mengulangi aktivitas yang sama pada bit yang teratur. Grafik fungsi periodik terlihat pada bola tunggal yang berulang-ulang. Fungsi periodik mengulang nilainya secara berkala atau periode. Fungsi periodik yang paling dikenal adalah fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kontangen, kosekant, dan lain-lain. Contoh lain dari fungsi periodik di alam termasuk yakni gelombang cahaya, gelombang suara, dan fase bulan. Masing-masing ketika digambarkan pada bidang koordinat, membuat pola berulang pada interval yang sama sehingga mudah diprediksi. Selanjutnya, sinyal energi, yakni suatu sinyal dikatakan sinyal energi jika memiliki energi yang terbatas atau infinite. Energi suatu sinyal dapat berhingga atau tak berhingga. Jika E berhingga, dengan kata lain 0 kurang dari energi, kurang dari tak hingga, maka X, N0 dinamakan sinyal energi. EX adalah energi sinyal, XN atau XN. Sementara itu, sinyal dapat dikatakan sinyal daya atau power jika memiliki daya yang terbatas. Sebuah sinyal tidak bisa keduanya baik energi maupun power. Proses pembedaan selanjutnya differencing. Differencing ini sendiri merupakan perhitungan perubahan atau selisih nilai observasi. Dengan tahapan ini, kita dapat melihat apakah selisih yang diperoleh stasioner atau tidak. Jika selisih belum stasioner, maka dilakukan differencing kembali. Namun, jika variansi yang tidak stasioner, maka dilakukan transformasi algoritma. Differencing dibagi menjadi dua, yakni differencing non-musiman dan musiman. Yang dimana differencing non-musiman yaitu berode 1. Yang dimana pada kasus ini, biasanya differencing order 1 belum menghasilkan data yang stasioner sehingga dapat dilakukan differencing order kedua. Sedangkan differencing musiman yang membedakan hanya pada periode data sebelumnya sehingga differencing musim order 1 belum menghasilkan data yang stasioner, maka dapat dilakukan differencing order kedua. Nah, untuk proses pembedaan atau differencing bisa dilakukan beberapa kali yang biasanya disebut dengan pembeda order ke D. Sehingga bila melakukan pembeda suatu kali maka disebut differencing order 1. Bila dilakukan pembeda 2 kali, maka differencing order 2 dan seterusnya. Namun pembedaan yang biasa dilakukan paling tinggi adalah sampai dengan order 2. Karena bila dilakukan pembedaan lebih dari order 2, maka deret berkala akan semakin mendekati linier sehingga sifat-sifat deret berkala akan hilang. Selanjutnya grafik. Grafik ini sendiri merupakan suatu kumpulan data dari beberapa tabel yang akan disajikan ataupun juga ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, atau yang lainnya. Grafik juga
Grafik juga biasanya diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang akan digunakan untuk membuat suatu objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Selain itu, grafik diartikan sebagai gambaran dari naik turunnya suatu data yang telah ada, yang digambarkan dengan garis maupun gambar. Data yang digunakan dalam membuat grafik dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, dan sebagainya. Fungsi dari grafik merupakan suatu penggambaran data-data yang berupa angka-angka ke bentuk yang akan lebih sederhana, secara teliti atau menjelaskan perkembangan serta antara perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat maupun jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan kamus pada minggu keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.